Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini kita akan sebuah video yang mana ada Kiai Alwi yang mana membeberkan tentang sejarah nasab ya teman-teman. Dan di sini Kiai Ali menyebutkan agama Islam bukan agama nasab. Dan nanti ada Dokter Sugeng yang mana menjelaskan tentang keturunan Nabi yang asli yang di Indonesia. Mohon disimak sampai akhir ya teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ke videonya. Bin Ahmad. Jadi pertanyaannya bahwa ini Ubaidillah bin Ahmad ini sebetulnya hidupnya di mana? Di Irak? Kalau di Irak di mana? Kan tidak mungkin sekarang. Apalagi beliau seorang mustahid. Mustahid kan harusnya masyhur, banyak dikenal, banyak santri, punya karya. Lah ini karya tulis nggak punya. Santrinya nggak disebutin. Majelis taklim untuk belajarnya nggak ada. Pengakuan dari ulama-ulama yang hidup sekarang sejaman dengan beliau di Irak juga nggak ada. Ini jadi sangat-sangat aneh dan tidak logis buat kita. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Ubaidillah tokoh fiktif, saya setuju. Karena tidak ada buktinya. Dalam kitab-kitab 4 madhab yang hidup di zamannya, itu tidak pernah dikatakan ada Ubaidillah bin Ahmad. Apakah menjadi muridnya, ataukah menjadi sekarang gurunya. Ini sangat aneh sekali. Oke, baik. Saya ini sedikit juga ada yang saya kritisi, bukan kritisi. Ada di bab 38. Agama Islam bukan agama nasab. Ini maksudnya apa, Pak Kiai? Ya betul. Agama Islam bukan agama nasab. Karena nasab mulia seseorang itu bukan menjadi syarat sah seseorang menjadi soleh. Apalagi dengan nasab mulia menjadi syarat sah orang masuk surga. Itu nggak ada ceritanya. Harus dengan iman dan amal soleh. Dengan akhlak yang baik. Bukan karena nasab. Nggak ada itu. Apabila sekarang agama Islam disandarkan pada nasab dengan mulia, lalu bagaimana dengan 10 sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki darah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjamin mereka masuk surga? Kesian sekarang Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, mereka semua tidak memiliki darah kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad jamin mereka masuk surga. Ini sebuah hadis sahih dan masyhur yang sebetulnya memberitahu kepada kita bahwa nasab itu bukanlah sebuah jalan untuk pasti masuk surga, enggak. Nasab itu bukan untuk dibangga-banggakan secara berlebihan. Karena kebanyakan dari ulama kita itu justru mereka itu tawadu, mereka merunduk seperti padi. Di mana mereka tahu bahwa mereka memiliki nasab yang lebih baik, mereka justru malu, bahkan takut tidak mampu mempertanggungjawabkan silsilah atau darah karuhun, darah leluhur yang mereka miliki dalam dirinya. Pak Yusuf sebenarnya begitu. Apakah ada kemungkinan cucu Rasul garis lurus laki-laki Sayyidina Ali yang ada di Indonesia? Kenapa sampai sekarang belum terbuka hasil J1 orang Indonesia? Ini kita sedang menyelidiki, ada tapi moyangnya itu baru datang ya hampir bergelombang sama dengan Balawi. Masa-masa itu. Cuma mereka juga ada yang dibalawikan, jadi kalau kita minta tes DNA-nya mereka juga mungkin jadi ketakutan gitu. Oh, diklaim Balawi. Ada yang dibalawikan juga. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah obrolan santai dari Dr. Sugeng ya. Nah, jadi nanti beliau akan memaparkan bahwa ada salah seorang keturunan asli daripada Sayyidina Ali, yaitu yang berada di Indonesia ya. Nah, jadi selengkapnya penjelasan Dr. Sugeng, mari kita sama-sama simak video berikut. Nek iki terkait Ba'alawi. Itu kan janjane mbiyen iki kayane ya ora serame iki to, Pak, klan Ba'alawi itu, Pak. Ya mbiyen kan awake dhewe ngertine iki nek turunan Nabi iki ya Wali Songo kuwi. Kok iso-isone geser dadi Habib dari Yaman kuwi kira-kira mulai tahun kapan ya, Pak? Nek Habib diyakini bukan diyakini ya. Dianggap atau apa Gini. Kalau menurutku, terutama oleh ulama-ulama NU dhisik, itu mereka
nggak menolak nasab Ba'alawi karena ya nggak punya buktinya. Cara berpikirnya kan beda dengan ulama Muhammadiyah. Kalau yang NU itu ya kalau nggak ada buktinya diterima dululah. Perkara mereka berbohong kan dosa mereka. Nah, yang Itu Buya Sakuran pernah bilang gitu. Kalau Muhammadiyah beda. Kalau nggak ada buktinya ya nggak usah dipercaya. Jadi apa sebagai durian Nabi. Kalau secara ilmiah yang benar cara berpikir Muhammadiyah itu. Kalau nggak ada buktinya jadi percaya keturunan Nabi. Jenengi keturunan tuh ilmu biologi. Ya, betul. Nek ngaku tapi udu kan itu dosa toh Pak. Iya. Wong kita menolak nasab itu atau menerima nasab dengan penelitian itu karena kita mencintai Rasulullah. Ben wong ora gampang saenak-enake ngaku gitu loh. Butine ngaku bar ngono dienggo ndawir. Lah ya, tujuannya yang ngaku men payu mau Pak. Ngaku turunan Nabi nek ndawer men entuk oke. Memang riset siap le ora ono jeneng siape payu, ya enggak lah. Lah aku mau maca anu Pak, ana SMP Katolik maca luwih percaya karo wong ngono kuwi. ana tulisan ning apa mau portal Riau apa Pak ya. Tapi postingan tahun 2020. Iki ya unik Pak. Tulisannya iki dilarang dalam ajaran Islam mencaci dan menghina baib. Lucu banget. Saiki ngene. Ya, ngene. Oh bener ya. Memang kita menghindari mencaci orang siapapun itu. Tapi lek kebacut, Ya. lek kebacut, Amr bin Hisam dijuluki Rasulullah Abu Jahal. Ya. Itu Kuwi lek kebacut tuh kuwi. kebacut. Iya toh? Iya. Jeneng aslinya kan Amr bin Hisam nih. Julukannya Abu Jahal. Engko sing anake sing jenenge Hisam ku anu, kae bapake Abu Jahal. Guyon. Nah. Ya lek kebacut, ngono kae Amr bin Hisam iki sampe dijuluki Abu Jahal. Jeneng asline ora ngerti to. Padahal nek terkait Ba'alawi aslinya ini orang menghina, orang mencaci ya. Cuma meluruskan Pak sebenarnya Pak. Tapi kan Nah, kita itu khusnudona wis pirang tahun. Wis kesuwen ya, Pak. Cuma kebacut, nyolot nemen, nyolot kebacut. Begitu kita kritik, kita pertanyakan nasabnya, wis krasa lah. Dicap anak zina, ibune pesina, bapak ibune campur dalam kate ibune mens. Wis cangkeme do rusak kabeh gara-gara mbelani nasab kuwi. betul. Lah ngono kok isek ngaku cucu Nabi. Cucu Nabi mana mungkin mulutnya serusak itu nggak menghargai perempuan sampai ngecap ibu-ibu kita kayak gitu. Iya, betul sekali. Padahal nek Wali Songo ki ya ora pernah ngajari kaya ngono. Tapi kan awal-awale kan mungkin uang itu kan isih do ragu-ragu itu karena Ba'alawi masih dianggap bagian dari Wali Songo. Padahal kan faktanya ya tetap beda jalur tuh. Wah, moh. Moh tuh, Pak. Aku mau Mbahku Wali Songo bagian Ba'alawi Rasudi. Wali Songo lah. Ora peduli Wali Songo itu keturunan Nabi atau enggak. Ya iku urusane Nabi sok ngenali putu-putune lah. Iya, betul. Tapi kita yang keturunan Wali Songo, walaupun ya kalau saya garisnya perempuan segah ngurus tes DNA beneran turunan Wali Songo atau enggak. Yes, melakukan kewajiban sebagai putune Wali Songo. Aja nuntut hakmu sebagai putune Wali Songo. Lakukan kewajiban sebagai Wali Songo. Jadi muslim sing apik, sing pinter. Aja dadi mukibin ini gobloke parah wisan ra ono tambane. Gampang ditipu, gampang dihapusi, ming diomongi percaya karo putune Nabi mau. Terus engko diomongi nek bantah iso kuwalat, iso ora entuk sabangan. Tapi ya kok ana sing percaya. Syafaat iki saka Rasulullah langsung, ora lewat Ba'alawi. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan, tapi ini mungkin pertanyaannya gimana nih? Ini dari Rahmatullah Sultan. Saya yakin jika membiarkan klan Ba'alawi tetap dihormati sebagai durian Nabi, maka tidak lama dari sekarang mereka akan menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Ya, kita faktanya kayak ngono kuwi ya. Kok gampang carane? Iya, Pak. Anake wedok Dipek. pen. Anake wedok Ba'alawi sing ayu-ayu cedak ono pacar ono cah. Apa ora malah ngerusak upload grup engko. Oh enggak lah kan gak go upload grup. Oh iya. Wong wedok ora go upload grup lanang Lah ana Ba'alawi wedok ayu. Dipek wae. Pek wae, lek bapake ra trimo, Pak upload grupmu apa? Ini tak periksa tak bayari. Jelas-jelas mending ngaku. Carane ngono, anake wedok sing ayu-ayu cedak ono.
Ra entuk bapake gawonen Melayu ngono ae Rabi Wali Hakim lah ya wis. Sing penting ngono sing bener. Wong Kyai Ali Badri kae bojone loro saka Balawi ya. Hebat to. Ya, betul. Kita kembali pada Yoktan. Beliau ini memiliki 13 putra. Al-Modad, Selef, Azermawet, Zerah, Hadoram, Uzalikal, Obal, Abimel, Sheba, Ofir, Habila, dan Yobab. Al-Modad menetap di Yaman Selatan. Selef menetap di Yaman dekat Suf dekat Adan. Azermawet menetap di Yaman, wilayah Hadramaut. Kemudian Zerah menetap di Yaman juga daerah Warah. Kemudian Hadoran menetap di Yaman, wilayah Dauran dekat Sana'a. Uzal menetap juga di Yaman, wilayah San'a. Diklah menetap juga di Yaman, daerah Mina, atau yang disebut dengan Yaman modern. Obal menetap di Yaman, wilayah Abil. Abimel menetap di Yaman, wilayah Sabai. Sheba menetap di Arabia Selatan. Ofir menetap di Yaman antara Sheba dan Hafilah. Kemudian Hawilah menetap di Arab. Yobab menetap di Arabia Selatan. Jadi dari 13 anak laki-laki Yoktan, 10 orang dari mereka menetap dan beranak pinak di Yaman sejak 2260 sebelum Masehi. Bila dihitung dari tahun sekarang, artinya mereka telah beranak pinak sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kembali kepada pembaca, pada kita bahwa dari manakah keluarga Ba'alawi yang sudah hidup selama 4.000 tahun di Yaman ini tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 4.000 tahun beranak pinak sampai sekarang. Jadi Ya, ini baik. menguatkan bahwa klan Bani Alawi ini terhubungnya dengan Yaktan, bukan dengan Nabi Oke. Ibrahim, begitu Nabi Ismail. Ya, ke situ ya ininya bajoknya. Baik, di dalam buku Pak Kiai juga akan dibahas tentang mengkritisi tentang Ubaidillah. Ini sejauh yang Pak Kiai dapatkan itu seperti apa Pak Kiai fakta-faktanya? Salah satunya bahwa sering dikatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad itu kan katanya hidup antara abad ketiga atau keempat. Setelah saya cek ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah 4 madhab yang hidup di Baghdad mulai sekarang dari Basrah, Kufah, itu tidak ada satupun ulama-ulama yang hidup abad ketiga dan keempat Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi muridnya atau yang menjadi gurunya Ubaidillah bin Ahmad. Jadi pertanyaannya bahwa ini Ubaidillah bin Ahmad ini sebetulnya hidupnya di mana? Di Irak? Kalau di Irak di mana? Kan tidak mungkin sekarang. Apalagi beliau seorang mustahid. Mustahid kan harusnya masyhur, banyak dikenal, banyak santri, punya karya. Lah ini karya tulis nggak punya. Santrinya nggak disebutin. Majelis taklim untuk belajarnya nggak ada. Pengakuan dari ulama-ulama yang hidup sekarang sejaman dengan beliau di Irak juga nggak ada. Ini jadi sangat-sangat aneh dan tidak logis buat kita. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Ubaidillah tokoh fiktif, saya setuju. Karena tidak ada buktinya. Dalam kitab-kitab 4 madhab yang hidup di zamannya, itu tidak pernah dikatakan ada Ubaidillah bin Ahmad. Apakah menjadi muridnya, ataukah menjadi sekarang gurunya. Ini sangat aneh sekali. Oke, baik. Saya ini sedikit juga ada yang saya kritisi, bukan kritisi. Ada di bab 38. Agama Islam bukan agama nasab. Ini maksudnya apa Pak Kiai? Ya betul. Agama Islam bukan agama nasab. Karena nasab mulia seseorang itu bukan menjadi syarat sah seseorang menjadi soleh. Apalagi dengan nasab mulia menjadi syarat sah orang masuk surga. Itu nggak ada ceritanya. Harus dengan iman dan amal soleh. Dengan akhlak yang baik. Bukan karena nasab. Nggak ada itu. Apabila sekarang agama Islam disandarkan pada nasab dengan mulia, lalu bagaimana dengan 10 sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki darah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjamin mereka masuk surga? Kesian sekarang Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, mereka semua tidak memiliki darah kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad jamin mereka masuk surga. Ini sebuah hadis sahih dan masyhur yang sebetulnya memberitahu kepada kita bahwa nasab itu bukanlah sebuah jalan untuk pasti masuk surga, enggak. Nasab itu bukan untuk dibangga-banggakan secara berlebihan. Karena kebanyakan dari ulama kita itu justru mereka itu tawadu, mereka merunduk seperti padi. Di mana mereka tahu bahwa mereka memiliki nasab yang lebih baik, mereka justru malu bahkan takut tidak mampu mempertanggungjawabkan silsilah atau darah karuhun, darah leluhur yang mereka miliki dalam dirinya. Pak Yusuf sebenarnya begitu.
Dua pertanyaan lagi, yang satu tentang ini, tentang pengaburan sejarah. Ini bagaimana fakta-fakta yang Anda paparkan itu tentang pengaburan sejarah? Banyak sekali sebetulnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu dia tadi video dari penjelasan dari Dokter Sugeng yang mana keturunan Nabi asli yang berada di Indonesia, teman-teman, yang katanya apa namanya, ya intinya dari Wali Songo pun tadi udah melakukan tes DNA dan hasilnya valid ya, teman-teman. Kita doakan Dokter Sugeng sehat selalu dan para pejuang Islam sehat selalu, terutama para Habib yang benar juga sehat selalu, amin ya Allah amin. Yang intinya sih kita ngikutin yang baik-baiknya aja ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang kesusahan Allah angkat kesusahannya, amin ya Allah amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana hamdu ya kana sa'in ya siratal mustaqim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.